Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza dari 11 IPS 4 nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak liberasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauan ke semua tingkatan negara, mulai negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ada ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakan yang selalu memihak kepentingan yang maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. C. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. D. Motor alat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa ada proses pelibatan TNI, sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi harus segera dipersiapkan demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Lalu, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang dapat dijadikan solusi? 1. Menekan tingkat pengangguran. Salah satu ancaman di bidang ekonomi negara adalah tingkat pengangguran yang terus meroket. Pengangguran dapat berdampak cukup besar bagi suatu negara karena pengangguran bisa menghambat laju perekonomian setiap negara yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan, sehingga dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi. Untuk mengatasi tingkat pengangguran, maka negara dapat menekan tingkat pengangguran dengan melakukan beberapa hal berikut. A. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. B. Menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. C. Meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. D. Mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha atau entrepreneur. 2. Mengatasi masalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Hal ini yang menjadikan inflasi sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi dan harus segera diatasi oleh pemerintah.
Beberapa hal yang menjadi langkah-langkah dalam mengatasi inflasi oleh negara diantaranya: A. Penerapan devaluasi. B. Menekan tingkat upah. C. Meningkatkan produksi oleh perusahaan. 3. Mengatasi masalah utang dengan negara lain. Salah satu negara yang memiliki utang dengan jumlah besar adalah Indonesia, sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi pada nilai mata uang yang terus menurun. Langkah dalam mengatasinya adalah sebagai berikut. A. Menerapkan efisiensi di berbagai bidang. B. Mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia. C. Meningkatkan pembayaran pajak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.